Petugas kebersihan di rumah sakit jiwa ini namanya Jay. Hari itu pas lagi ngepel, ada seorang gadis cantik dan lugu baru datang, namanya Daisy. Awalnya Jay terpesona, tapi ternyata Daisy adalah pasien gangguan jiwa. Jay pun kecewa lalu lanjut kerja. Namun tanpa dia sadari, sebenarnya nanti gadis lugu itulah yang akan mengubah hidupnya. Malam hari selesai kerja, saat melewati kamar pasien, tiba-tiba Jay mendengar suara rintihan minta tolong. Waktu masuk ada perawat pria sedang mencoba melecehkan Daisy. Jay langsung nonjok tuh bocah sampai pingsan. Melihat Daisy sangat ketakutan, dengan lembut Jay mengelus pipinya dan berusaha menenangkan. Setelah tenang, dia lanjut jalan pulang. Daisy yang baper dengan sentuhan tangan hangat di pipinya nyusul pergi ke luar rumah sakit terus minta ikut. Jay kaget, ngapain ikut? Dia gak mau bawa beban. Setelah ngobrol sebentar, dia sadar kalau gadis itu terlihat normal, tak seperti pasien gangguan jiwa lain. Dia nanya kenapa nyeker gak make sepatu. Daisy jawab suka-suka dia. Jay pun istighfar. Ketika dimarahi dan disuruh balik ke rumah sakit, mendadak nafas Daisy ngos-ngosan, traumanya kambuh. Jay minta maaf. Dengan lembut dia ngasih uang untuk ongkos lalu pergi. Baru jalan beberapa langkah dia berhenti. Melihat wajah polos Daisy, hati Jay luluh. Dia gak tega ninggalin. Saat ingin menghubungi keluarganya, ternyata Daisy hidup sebatang kara. Di tengah kebingungan, Jay dapat ide. Bukankah wanita di hadapannya ini bisa jadi sosok pacar yang sempurna? Sebenarnya Jay adalah anak keluarga sultan kaya raya yang menyamar. Dia juga playboy. Karena punya segalanya, dia jadi semena-mena. Kerjaannya tiap hari cuma ngabisin duit bapaknya. Ayah yang muak dengan gaya hidup anaknya pun membekukan seluruh aset, rekening, serta kartu kredit lalu mengusir dari rumah biar ngerasain susahnya cari duit. Bukannya berubah, tuh bocah malah terus foya-foya sampai punya utang gede banget. Di pacuan kuda, dia mempertaruhkan sisa uangnya, malah kalah dan rungkat. Waktu mau minum ke bar, baru juga duduk, debt kolektor datang menagih hutang. Karena nggak sanggup bayar, dia digebugin. Jay nonjok balik tapi justru ditangkap polisi. Agar tak dipenjara, sebagai gantinya dia harus menjalani hukuman kerja sosial jadi petugas kebersihan di rumah sakit jiwa. Baru juga kerja sebentar, dia udah nggak kuat mau nyerah. Besok paginya sebelum berangkat kerja, ayah nelpon nanyain kabar. Karena malu dengan kondisinya sekarang, Jay terpaksa bohong. Semua berjalan lancar. Ayah senang lalu memberitahu kalau besok lusa adik Jay akan menikah. Sebagai bukti benar-benar sudah berubah, datanglah bawa pacar wanita baik-baik. Jangan jadi playboy lagi. Contohlah adiknya. Setelah mengingat syarat itu, Jay memutuskan akan membawa Daisy pulang ke rumah sebagai pacar, cuma biar bapaknya nggak cerewet lagi. Selama diem nggak banyak tingkah, pasti nggak akan ketahuan kalau dia pasien rumah sakit jiwa. Esok hari mereka berdua berangkat menuju bandara. Dalam taksi, Jay minta kerjasama, pura-pura jadi pacar. Nanti kalau ditanya soal pekerjaan, jawab aja kerja jadi perawat. Dengan polos Daisy menurut. Di pesawat saat Jay tidur, pramugara membangunkan. Daisy dari tadi nggak keluar dari kamar mandi. Pas disamperin, ternyata Daisy bingung cara pakai toilet. Baru pertama kali naik pesawat. Waktu disuruh tekan tombol, Daisy kaget dan teriak sampai membangunkan penumpang lain. Setelah Jay kembali ke bangku, baru juga tidur, pramugara membangunkan lagi. Daisy nyelonong masuk ke kelas bisnis, terus makan makanan penumpang lain. Agar tak dimarahi, Jay minta maaf, pacarnya lupa salah kursi. Ketika kembali, Daisy yang baper nanya apa kita beneran pacaran. Jay bilang lupain.
Namun hati polos Daisy tetap senang, soalnya dulu almarhum ibunya pernah bilang gak akan ada yang mau pacaran sama dia. Setelah melewati banyak masalah di perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai tujuan. Melihat rumah yang begitu megah, Daisy gugup. Jay nyuruh santai, pokoknya selama di rumah ini cukup diem aja. Ketika masuk, ibu menyambut kepulangan anaknya dengan gembira. Saat tahu Daisy calon menantu, ibu makin senang. Wajah manisnya membuat ibu jatuh hati sampai nggak sadar kalau gadis di hadapannya itu nyeker. Ibu lalu ngajak Daisy ke kamar. Waktu Jay lagi udut, ayah menghampiri dan ngajak ke garasi untuk menunjukkan koleksi mobil barunya sambil bertanya kapan bisa sukses seperti ayah atau adiknya. Jay pun merenung. Ia sadar selama ini tak pernah mampu memenuhi harapan keluarga. Sore harinya, saat semua keluarga berkumpul, sikap ramah Daisy berhasil mencairkan suasana. Setelah kenalan dengan adik Jay dan calon istrinya, mereka lalu makan bersama. Ayah mulai bertanya tentang kehidupan Jay sekarang. Karena nggak mau dipandang rendah, Jay ngaku sekarang dia sukses jadi petinggi rumah sakit. Melihat ayah ragu, dengan sigap Daisy bantu meyakinkan. Barulah ayah percaya, wanita polos tak mungkin bohong. Ayah bersyukur kini anaknya telah berubah. Saking bangganya, ayah sampai menawarkan uang besar untuk investasi di rumah sakit tempat Jay kerja. Jay lalu mengantar Daisy kembali ke kamarnya. Sebelum masuk kamar, dia berterima kasih atas bantuan tadi. Dia juga memuji penampilan cantik Daisy malam ini. Hati Daisy pun berbunga-bunga. Keesokan paginya, waktu Jay masih tidur, ibu datang memberitahu kalau Daisy aneh. Ngapain ngosrek kamar mandi kayak orang miskin? Keluarga kita sultan, banyak pembantu. Pas disamperin, Jay nanya ngapain. Daisy jawab sejak kecil dia sudah terbiasa membersihkan rumah. Dulu kata almarhumah ibu, cewek harus rajin bersih-bersih biar disukain cowok. Dengan lembut, Jay berkata Daisy pantas dicintai tanpa syarat. Lagi-lagi ucapan Jay membuat hati Daisy berdebar. Untuk pertama kalinya dia merasa diterima apa adanya. Seketika dia teringat kejadian masa lalu. Daisy cerita bahwa dia yang menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Karena itulah dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Mendengar pengakuan barusan, Jay shock, tapi berusaha tetap tenang. Bagaimana mungkin wanita selugu ini tega melakukan itu? Siang hari, ibu membantu Daisy dandan untuk acara pernikahan. Di lantai bawah, ayah dan Jay sudah menunggu. Ketika Daisy muncul, Jay sangat terpesona melihat kecantikannya. Tak lama kemudian, acara dimulai. Waktu bocil pengantar pengantin menaburkan bunga, Daisy langsung menghampiri dan memunguti bunganya sambil bilang, "Jangan nyampah ya bocil." Semua orang kebingungan. Jay buru-buru ngajak duduk. Diam sampai acara selesai. Ayah terlihat mulai curiga. Selesai acara, para tamu pindah ke gedung lain untuk pesta. Daisy kagum, gedungnya mewah banget. Ia lalu mengajak Jay berdansa. I never even danced with anyone. Di tengah dansa, ibu menukar posisi. Ibu berpasangan dengan Jay, Daisy dengan ayah. Mumpung ada kesempatan berdua, ayah coba menggali informasi tentang Jay. Bagaimana kehidupan putranya sebenarnya. Daisy kesulitan berbohong. Ayah terus memaksa jujur sampai Daisy sesak nafas. Jay segera membawanya keluar gedung. Di luar, ayah dan Jay berdebat hebat. Ayah tahu ada yang disembunyikan. Karena muak, Jay akhirnya jujur menceritakan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih rumah sakit jiwa. Daisy adalah pasien rumah sakit itu. Mendengar pengakuan putranya, ayah sangat kecewa. I gave that necklace to you.
Saat sampai rumah duluan, sebelum ayah ibu pulang, Jay mencuri uang dan mobil van ayahnya, lalu membawa Daisy kabur. Sepanjang perjalanan, Daisy terlihat begitu gembira, seperti sedang pergi berpetualang. Namun Jay berbeda, dia gelisah. Saat ini dia sedang jadi buronan polisi. Tak hanya kabur dari hukuman kerja sosial, dia juga membawa lari pasien rumah sakit jiwa. Jika tertangkap, hukuman akan jauh lebih berat. Agar masalah tak semakin besar, sorenya Jay membawa Daisy ke stasiun dan berencana meninggalkannya di sana. Sebelum pergi, dia memberi uang sambil bilang ada perlu sebentar, tunggulah di sini. Daisy bisa merasakan makna yang tersirat di balik kata-kata itu, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Percaya bahwa Jay tak mungkin meninggalkannya. Setelah Jay keluar stasiun, Daisy berusaha menenangkan diri. Hatinya penuh harapan. Jam demi jam berlalu, dia terus menunggu. Sendirian. Hingga malam hari, karena hanya memakai baju tipis dan tanpa alas kaki, cuaca terasa sangat dingin. Petugas stasiun yang kasihan menghampiri lalu menawarkan bantuan. Daisy menolak, dia sedang menunggu kekasihnya. Sementara itu di jalan, Jay ditelepon dokter rumah sakit jiwa yang menangani Daisy. Dokter marah-marah kenapa dibawa keluar. Tak hanya mentalnya terganggu, tubuhnya juga lemah. Gimana kalau sakit? Mendengar ucapan dokter, Jay merasa bersalah, lalu memutuskan putar balik. Tengah malam, waktu Daisy mulai putus asa dan berjalan ingin minta tolong petugas, tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Melihat Jay kembali, Daisy menangis terharu. Dia minta berjanjilah jangan pernah meninggalkannya lagi. Jay pun berjanji. Besoknya di hari yang cerah, mereka berdua kembali berpetualang. Meski tak tahu mau kemana, tapi mereka terlihat menikmati perjalanan. Sikap Jay juga berubah. Dia benar-benar memperlakukan Daisy seperti pacar sungguhan. Di tengah jalan, mereka mampir ke supermarket. Waktu Daisy belanja di dalam, Jay nunggu di luar. Mendadak ada mobil polisi datang. Jay buru-buru masuk lalu mengajak Daisy kabur. Tapi sayang mereka ketahuan. Malamnya, Jay yang kelelahan istirahat mau tidur sebentar. Tak lama kemudian, Daisy membangunkan. Ada mobil polisi mendekat. Karena tak sempat kabur, Jay sembunyi dalam lemari. Saat diperiksa, Daisy berusaha berbohong. Dia bilang Jay kabur ke hutan. Tapi polisi tak percaya, tetap memeriksa ke dalam mobil. Beruntung nggak ketahuan. Polisi pun mulai menelusuri hutan. Daisy langsung lari mengambil kunci mobil polisi dan membuang ke semak-semak lalu menyuruh Jay keluar lemari. Hari demi hari berlalu, banyak hal yang telah mereka lalui bersama. Suatu hari mereka mampir ke rest area. Di sana Jay coba mengajarkan menyetir, namun Daisy takut. Jay terus meyakinkan, pasti bisa. Dia bimbing. Daisy tetap takut. Tiba-tiba dokter menelpon lagi.
Jay pun menjawab teleponnya di luar. Dokter pusing kenapa sampai sekarang Daisy masih belum dibawa pulang. Jika begini terus, rumah sakit bisa ikut terseret masalah. Jay yang merasa perbuatannya sudah terlalu jauh akhirnya menyerah dan bilang dia akan segera mengantar ke rumah sakit. Tanpa sadar, ternyata dari tadi Daisy mendengar ucapan itu. Dia kecewa lalu nekat menjalankan mobil. Daisy! You gotta brake for slow! Daisy! Brake for slow! Daisy, stop! You're driving in circles, like literally in circles! Brake for slow! Then stop and talk to me! Daisy! Beruntung tak terluka, Jay lalu membawanya ke restoran. Setelah tenang, dia bertanya, apa benar Daisy menghabisi ibunya sendiri? Daisy cerita suatu pagi dia menemukan sang ibu sudah meninggal dunia. Karena terlalu sedih, dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ibu meninggal gara-gara dia nakal, tak jadi anak penurut. Mendengar cerita barusan, Jay akhirnya mengerti. Gadis di hadapannya ini sebenarnya bukan pasien sakit jiwa, namun hanya seorang gadis rumahan, gadis polos normal yang hatinya sedang trauma. Di momen itu, perlahan-lahan Jay mencium Daisy dan berjanji apapun yang terjadi, dia akan selalu menjaganya. Tak lama kemudian, para polisi yang berhasil melacak keberadaan mereka datang lalu langsung menangkap Jay. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Jay hanya menatap Daisy sambil tersenyum seakan sedang meyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja. Saat dapat kabar anaknya masuk penjara, ibu segera memberitahu ayah. Melihat ayah cuek, ibu marah-marah sambil mengingatkan, dulu waktu muda ayah juga sama seperti Jay, hidup berantakan, bahkan lebih parah. Yang menolongmu adalah ayahmu sendiri. Jadi sekarang lakukanlah hal yang sama, tolonglah anakmu sendiri. Ayah pun terdiam merenung. Keesokan harinya, Jay bebas. Ketika tahu ayah yang membebaskannya, dia terharu dan bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjemput kekasihnya. Tapi waktu mau masuk, dokter menghadang. Dokter mengusir, lebih baik pergi sebelum dilaporkan polisi. Pas jalan melewati stasiun, Jay dapat ide. Dia lalu tidur di rel kereta, pura-pura ingin mengakhiri hidup agar dianggap gila. Rencana berhasil. Akibat perbuatan nekat itu, dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa tempat Daisy berada. Saat bertemu dokter, Jay coba menjelaskan bahwa Daisy nggak gila. Ia pun menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan Jay, dokter kaget. Malamnya, debt collector diam-diam menyelinap masuk rumah sakit mau nagih hutang. Di kamar, melihat Jay tidur, debt collector mencekik pakai tali sambil menyuruh bayar utang. Beruntung ada pasien lain menolong dan memukul si debt collector hingga pingsan. Besoknya, dokter menjenguk Jay. Dokter bilang setelah mempelajari berkas-berkas masa lalu Daisy, ternyata ucapan Jay kemarin benar. Tapi sebelum membuat keputusan, dokter ingin memastikan secara langsung. Siangnya ketika bicara berdua, dokter bertanya ke Daisy tentang perasaannya pada Jay. Daisy menjawab dia mencintainya. Dokter bertanya lagi, bagaimana bisa tahu itu cinta padahal belum pernah jatuh cinta? Daisy balik bertanya, apa dokter pernah jatuh cinta? Dokter jawab, pernah. Ia jatuh cinta dengan wanita yang sekarang menjadi istrinya. Daisy berkata saat pertama kali jatuh cinta itu, pasti dalam hati dokter yakin dialah orangnya, bukan yang lain. Kita tahu kita mencintainya, namun kita tak bisa menjelaskannya. Mendengar kalimat barusan, dokter tersentuh. Keesokan harinya, setelah Jay sembuh, waktu mau pulang, dia dapat surat dari sang ayah. Surat berisi cek uang untuk melunasi seluruh hutangnya.
Di sisi lain, terlihat Daisy sudah diizinkan bebas dari rumah sakit. Ketika melangkah keluar, ia melihat pria yang dia cintai telah menunggunya.